Dengar kau, pelayan, sampai kapan aku tidak akan sudi menikahimu? Aku akan memberikanmu uang. Sebut saja berapa yang kau mau. Raf kembali menatapnya dengan tatapan jijik. Namun gadis itu membalas tatapannya dengan tak kalah tajamnya. Dia berdiri sejajar mengusap air matanya dengan kasar. Saya tidak sudi menerima uangmu. Kalau Anda tidak mau tanggung jawab, bunuh saja saya, Tuan. Saya lebih bahagia kalau Anda membunuh saya sekarang juga. Pembantuku canduku, bab 8. Sekali lagi aku minta maaf, dan kau tak perlu khawatir. Kau tetap bisa bekerja di sini. Anggap saja semua ini tidak terjadi. Kau tetap bisa melayaniku seperti biasa, menjadi pelayan yang baik untukku, ucap Raf. Mendengar perkataan sang tuan muda benar-benar melukai harga dirinya. Hatinya begitu sesak. Zara yang kini duduk di hadapan Raf, dia memberanikan diri memandang wajah sang majikan. Zara terlihat begitu sedih dan rapuh. Wajah cantiknya terlihat sangat pucat, matanya sembab, entah berapa lama dia menangis. Raf sendiri tidak tega melihat keadaannya. Saya tidak memikirkan apa saya akan dipecat atau tidak, karena saya sudah tidak peduli, karena kini saya sudah hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak punya apapun lagi. Anda dengan seenaknya berbuat seperti ini terhadap saya. Zara menangis pilu, tangannya meremat dadanya yang terasa begitu sesak. Tubuhnya yang sudah terbasuh air membuat penampilannya tidak semenyedihkan tadi. Namun tidak dengan hati dan jiwanya yang terkoyak. Nikahi saya, Tuan, ucapnya tiba-tiba. Saya ingin Anda menikahi saya. Dengan begitu saya terhindar dari perbuatan dosa. Saya mohon pertanggungjawaban Anda. Raf terhenyak dan menatap tajam ke arahnya. Kau sudah gila. Hahaha. Raf menyeringai mengejek. Kau kira kau siapa? Kau hanya seorang pembantu, kau manusia rendah. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Jangan sombong dan juana merasa dirimu cantik. Hei, berani kau? Hardiknya dengan tajam sorot matanya angku menatap Zara. Ribuan gadis mengantri di luar sana, ingin aku tiduri. Kalau aku mau, aku akan memilih yang lebih cantik darimu. Bahkan ayahku saja ingin menikahkanku dengan gadis cantik dan kaya, dan aku menolaknya. Kemudian, sekarang kau bilang kau ingin dinikahi. Kau benar-benar tidak waras, hardiknya dengan murka. Atau jangan-jangan kaulah yang sengaja menggoda dan menjebakku seperti ini, tuduhnya dengan wajah garang. Zara menggelengkan kepala dengan berlinang air mata. Demi Tuhan, saya tidak seperti itu, Tuan. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya. Tapi tiba-tiba Anda, Zara tercekat, tak mampu melanjutkan kalimatnya. Sudah, tidak usah diteruskan. Anggap hal ini tidak terjadi. Kalau kau berani bicara macam-macam, hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri. Sekarang lebih baik kau pergi dari kamarku sekarang juga, sentaknya dengan tatapan nyalang. Tidak, Tuan, saya tidak akan pergi sebelum Anda mau mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Saya memohon, Tuan, saya akan melakukan apapun untuk Tuan. Saya akan tetap menjadi pelayan Anda, mengabdi kepada Anda, asalkan Tuan menikahi saya. Zara kini bersimpu di kaki sang majikan. Dengan menangkup tangan di dadanya, memohon dan melas. Saya mohon, Tuan, dirinya. Dengar kau, pelayan, sampai kapan aku tidak akan sudi menikahimu? Aku akan memberikanmu uang. Sebut saja berapa yang kau mau. Raf kembali menatapnya dengan tatapan jijik. Namun gadis itu membalas tatapannya dengan tak kalah tajamnya. Dia berdiri sejajar mengusap air matanya dengan kasar. Saya tidak sudi menerima uangmu. Kalau Anda tidak mau tanggung jawab, bunuh saja saya, Tuan. Saya lebih bahagia kalau Anda membunuh saya sekarang juga. Daripada saya hidup seperti ini, saya sudah mengecewakan orang yang saya sayangi. Saya tidak pandai menjaga diri. Zara menangis sesegukan, membuat hati Raf sangat pedih mendengarnya. Dia meraup wajahnya dengan kasar. Jangan bicara omong kosong, lebih baik kau pergi dari kamarku. Sebagai pertanggungjawabanku, aku akan memberikanmu uang. Terserah kau mau menerimanya atau tidak. Gadis yang baru saja dipergaulinya secara paksa berlalu dari hadapannya.
Waktu sudah hampir pagi, namun pikirannya masih saja kacau. Ralph meremat rambutnya dengan frustasi. Entah seperti apa rasa kecewanya terhadap diri sendiri. Sulit dia gambarkan. Bayangan Zara yang menyeret kakinya dengan kesakitan membuat perasaannya tercabik. Naluri kemanusiaannya membuatnya kini dilanda rasa bersalah. Gadis lugu itu telah direbutnya secara paksa. Ralph yakin usianya masih sangat muda dan kini Ralph menghancurkan masa depannya. Dalam tempo 1 hari dia bekerja, tapi Ralph sudah melakukan perbuatan keji padanya. Bahkan dalam keadaan sadar dia meminta gadis itu melayaninya. Dia sendiri tak seperti tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Padahal selama ini dia pandai menjaga dirinya, tak pernah tergoda oleh apapun. Seringkali Tommy dan teman-temannya yang lain mengajaknya ke klub atau ke tempat lain untuk sekedar melepaskan hasratnya. Namun Ralph selalu menolaknya dengan tegas. Itu rasa cintanya kepada Aluna, istrinya, sangat besar, membuat dia tidak pernah bisa berpaling pada siapapun. Namun kini kesetiaannya telah ternodai hanya dalam semalam dengan seorang pelayan yang baru 1 hari bekerja. Tentu saja hal dilakukan itu sangat bodoh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apalagi dia memintaku untuk menikahinya. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku bahkan mengamuk karena ayahku ingin menjodohkanku dengan wanita lain. Aku marah padanya, namun kini aku sendiri yang melemparkan diriku pada gadis lain. Aku sudah mengkhianatimu, Aluna, sesalnya. Ah, aku harus bagaimana sekarang? Gumamnya. Dia meraup wajahnya dengan kasar. Pandangannya terpaku pada noda darah di ranjangnya yang berantakan, apalagi terngiang kata-kata Zara yang meminta pertanggungjawabannya, bahkan sampai dia meminta agar dia membunuhnya. Tidak, tidak mungkin, aku yakin gadis itu tidak akan berani macam-macam. Dia hanya seorang gadis miskin yang tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menentangku. Aku tidak usah khawatir, aku akan memberinya uang agar dia tutup mulut, agar dia melupakan apa yang sudah terjadi. Anggap saja hal tersebut tidak pernah terjadi, gumamnya dalam hati. Namun bayangan wajah Zara yang menatapnya dengan tatapan kosong terkelebat di pikirannya, membuat sangat cemas dan gelisah. Segera saja Ralph berlari menuju kamar Zara. Untunglah keadaan rumahnya saat ini benar-benar sepi. Tak ada seorang pun yang terjaga. Rumah megahnya tampak gelap dan sunyi. Perlahan Ralph menuruni tangga itu menuju kamar Zara, gadis yang sudah disakitinya. Ralph beruntung karena kamar Zara sama sekali tak terkunci. Perlahan Ralph mendorong pintu kamar itu, kamar yang tampak kecil, sempit, dan juga pengap baginya. Terlihat berantakan, bahkan pecahan gelas ada di lantai kamarnya, membuat Ralph terhenyak dan kemeja yang dipinjamkan pun terongok di bawah lantai. Hal tersebut membuatnya semakin risau. Bergegas dia masuk ke dalam. Barangkali Zara berada di kamar mandi. Dugaannya salah. Zara tidak berada di sana. Kemana gadis itu? Tanyanya dalam hati. Kemudian Ralph keluar dari kamar itu. Dia terus mencari Zara. Dilihatnya pintu belakang rumahnya tampak terbuka. Segera saja Ralph pergi ke sana. Dia yakin Zara pergi dari rumahnya. Dia mengedarkan ke sekeliling rumahnya, namun tak tampak gadis itu di sana, hingga matanya menangkap sosok yang berkelebat menuju pada gudang tua di belakang rumahnya. Segera saja Ralph mengejarnya. Buka pintunya, atau aku dobrak. Cepat keluar, Zara, perintahnya dengan suaranya sedikit pelan. Dia khawatir akan ada orang mendengarnya. Jangan ganggu aku lagi, Tuan. Aku mohon, jangan sakiti aku lagi. Aku tidak sanggup, pekiknya sambil menangis. Aku tidak akan menyakitimu lagi, Zara. Cepat, keluarlah. Aku takut orang lain akan mendengar. Buka pintunya. Apa kau gila? Untuk apa ke gedung ini? Sentak Ralph dengan tidak sabar. Namun Zara tidak menyahutinya. Zara, tolong dengar aku. Buka pintunya. Kita harus bicara, desak Ralph. Perasaannya cemas bercampur rasa kesal pada gadis itu. Cemas dan takut dia berbuat nekat. Apalagi tadi ada pecahan gelas di lantai kamarnya. Pergi, jangan ganggu aku. Sampai kapanpun aku tidak akan membuka pintunya. Aku lebih baik mati daripada harus kau sakiti. Dasar lelaki bajingan. Aku jijik padamu, Tuan. Aku benci. Pergi, jangan ganggu aku. Aku lebih baik mati.
Jangan seperti itu, Zara. Cepat buka pintunya. Ralph menjadi panik. Rasa takut dan kekhawatiran semakin dirasakannya. Namun Zara kini tidak menghiraukannya, semakin membuat Ralph ketakutan. Dia terus memanggil-manggil nama gadis itu, namun tidak ada sautan. Akhirnya tidak ada jalan lain. Ralph terpaksa mendobrak pintu gudang itu. Untunglah hal itu sangat mudah dilakukannya. Zara, Pekik Ralph saat melihat pelayanannya itu terkulai tak berdaya, memakai pakaian lusuh miliknya dan di lengan kirinya mengalir darah segar. Bersambung, oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini.